Dan pada waktu itu ada acara dari Global Mission. Kalau Anda pernah dengar, itu merupakan organisasi yang didirikan oleh Pendeta Amos dan teman-temannya di Singapura. Di Indonesia mereka punya cabang, di Surabaya mereka punya cabang. Dan saya diberi kesempatan menyampaikan 2 session pertama dari rangkaian seminar mereka selama beberapa hari. Begitu saya selesai dengan bagian saya, ada 2 keluarga yang mengajak saya makan siang pada waktu itu dan saya mengiyakan apa yang mereka tawarkan. Lalu kami makan siang sama-sama. Rupanya salah satu dari keluarga itu pada hari itulah untuk pertama kali mereka ini mengatakan kepada saya begini, Pak, mungkin Bapak tidak mengerti, selama ini saya sering kalau Sabtu naik mobil sendiri ke Semarang dengan istri saya berdua, kadang-kadang bawa beberapa teman, hanya untuk kebaktian Sabtu sore, lalu kemudian Minggu pagi kebaktian, terus pulang ke Surabaya. Jadi itu terjadi sudah cukup lama dan dia memperhatikan apa yang terjadi. Nah, ada hal yang aneh yang dia perhatikan begini. Dan kalau saudara mau jujur melihat, saya berkata ini bagian dari anugerah Tuhan buat kita. Dan mereka ini kaget karena mereka sebetulnya adalah pengurus dari suatu kebaktian kaum muda dari gerejanya. Itu di gereja cukup terkenal dan dia merupakan salah seorang pimpinan daripada kepengurusan kaum muda di gereja itu. Dan dia memperhatikan hal yang aneh begini. Dia berkata begini, saya terus terang heran ya, dia berkata, itu anak-anak muda di Semarang itu dengar firman kasih makanan keras, rasanya mereka bisa ngerti loh. Nah, saya pernah coba, dia berkata, di kota kami ini ada hamba Tuhan datang, saya paksa mereka ikut sebuah seminar yang saya tahu memberikan makanan keras. Padahal yang nggak keras-keras banget, sudah di presto banyak. Lalu kemudian setelah selesai saya tanya, apa yang kamu dapat? Semua berkata, nggak ngerti apa-apa. Lalu kemudian dia perhatikan, kalau Anda ngerti ya, Anda ini diperhatikan banyak orang. Kalau Sabtu, saya lihat itu beberapa anak mulai teriak-teriak doa syafaat. Irabasyata karabasyata. Lalu kemudian ditanya, satu di antaranya ditanya, loh kamu kok bisa begini? Gimana sebetulnya? Dan jawabannya bagus, saya senang Anda jawab dengan benar. Ini karena Tuhan. Nah itu betul, kalau bukan, ini karena saya. Wah itu gawat saudara ya. Itu jawaban sudah bagus sekali. Dan dia berkata, ini karena Tuhan. Dan dia bertanya, apakah memang bisa sebetulnya orang-orang muda diberi makanan yang keras? Oh, saya berkata, kamu kan lihat sendiri bahwa mereka itu secara usia muda, tetapi mereka terbiasa dengan makanan yang keras. Nah, saya ini sudah keliling di banyak tempat, saya juga menjumpai problem yang sama. Seringkali ketika orang-orang muda kumpul, kita melihat bahwa sesuatu yang sangat-sangat tidak berbobot yang diberikan kepada mereka. Sehingga kebanyakan orang kumpul hanya karena kebiasaan, karena mereka merasa ini merupakan kewajiban saya datang kepada Tuhan, lalu mereka kebaktian seadanya, sekadarnya. Tapi saya mau katakan begini saudara ya, saya punya impresi yang kuat sekali, bahwa sebetulnya zaman akhir ini, sejak anak-anak kita masih kecil, mereka harus terima makanan firman Tuhan yang solid sebetulnya. Sebab ternyata kalau kita perhatikan dunia ini, yang namanya penderitaan tidak dimulai pada waktu kita sudah dewasa. Penderitaan atas manusia dimulai sejak mereka masih kecil. Mereka sudah kenal yang namanya penderitaan, mereka kenal namanya stres, mereka kenal namanya tertekan, dan itu sangat tidak dibayangkan oleh banyak orang. Anda ngerti Jepang misalnya ya, negara yang begitu maju. Di Jepang, angka bunuh diri anak-anak tertinggi di seluruh dunia. Anda bisa bayangkan itu, anak-anak bisa memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Kalau bukan karena tekanan kehidupan yang luar biasa, tidak akan mereka buat begitu. Sekian tahun lalu saya masih ingat, saya melayani sebuah gereja di Taichung di Taiwan. Dan saya bertemu dengan teman saya, dia menggembalakan gereja di Tokyo. Dan dia cerita dengan saya, dia berkata, Pak Petrus, di Jepang baru saja ada kelegaan luar biasa. Kenapa? Saya bilang, ada seorang yang sangat psikopat sekali, ditangkap polisi karena orang ini telah membunuh belasan anak SD.
Dan dia setiap kali membunuh anak itu, dia tinggalkan jejak sengaja. Dia tantang polisi, dia berkata, temukan saya kalau bisa. Dan semuanya dalam korban itu dia tulis. Dan dia berkata, ini untuk membuktikan kepada pemerintah kita, betapa aku sudah dibuat menderita sejak masa kecilku. Dan dia tulis semuanya kepahitannya sejak dia duduk di kelas TK, saudara. Ketika dewasa jadi psikopat, dia berkata, aku tidak menyengsarakan mereka, aku membantu mereka lepas dari tekanan hidup. Bayangin saudara. Jadi kalau anak-anak sudah sejak kecil mendapatkan tekanan, pressure yang mengerikan, saya yakin sebetulnya namanya penderitaan, itu sudah dikenal sejak orang itu masih sangat kecil sekali. Bahkan yang kita pikir dia tidak ngerti namanya penderitaan, sebetulnya dia sebagai manusia, dia ngerti yang namanya penderitaan. Jadi kalau kita atau gereja tidak sungguh-sungguh memperkenalkan umat Tuhan kepada Allah yang hidup, kita akan melihat keruntuhan yang mengerikan di waktu yang akan mendatang. Sebab tanpa orang kenal dengan Tuhan, tanpa orang bergaul dengan Allah, tanpa orang hidup bersama dengan Tuhan, tanpa orang bersandar kepada Allah dan kuasanya, tidak ada orang yang tahan hidup di dunia ini, saudara. Tapi orang-orang yang kenal dengan Tuhannya, Alkitab berkata, dia akan makin kuat dan dia sanggup melakukan perkara-perkara besar, kata kitab Daniel. Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya mau kenalkan kepada saudara lebih jauh akan pribadi Tuhan. Supaya Anda dan saya bisa hidup dalam kasih karunia Allah yang luar biasa. Dan jangan sampai kita hidup dalam kekalahan yang terus-menerus, dan oleh karena kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Saya berdoa apa yang akan disampaikan akan mengubah kehidupan kita. Amen. Saya berdoa Anda semua makin kenal dengan Tuhan. Persoalan, penderitaan seperti apapun yang sedang engkau lewati, saya mau katakan demi kasih Tuhan, kita bersama Tuhan sanggup mengatasinya dan kita pasti keluar sebagai pemenang. Alright, buka dengan saya dalam Roma pasal yang ketiga. Ada hal yang menarik yang Paulus katakan di sini. Roma pasal yang ketiga, saya akan baca ayat yang ke-27. Roma pasal 3 ayat yang ke-27. Mari kita baca bersama-sama Roma 3 ayat 27. 2, 3. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan apa? Berdasarkan iman. Dalam bahasa Inggrisnya bukan berdasarkan iman, tapi the law of faith atau hukum iman. Begitu orang lahir baru, sebetulnya ada hal yang luar biasa. Kita ini sebenarnya mendadak punya dua warga negara secara faktanya. Yang pertama warga negara dunia. Nah, Anda orang Indonesia, Anda warga negara Indonesia. Begitu kita lahir baru, kita punya warga negara yang lain, yaitu warga kerajaan surga. Nah, di dunia ada hukum namanya hukum alam. Di surga ada hukum namanya hukum roh kehidupan, atau hukum iman, atau hukum yang memerdekakan, kata Alkitab. Dan dua hukum ini sepertinya berlaku dalam kehidupan kita, bahkan sebenarnya kita sedang dibawa Tuhan untuk meninggalkan hukum natural, masuk kepada hukum yang supranatural. Hukum yang supranatural, hukum iman ini, mengatasi hukum yang natural. Artinya, semua yang hukum natural tidak bisa tangani, maka hukum yang supranatural akan sanggup menanganinya. Saya punya teman, dia punya dua paspor. Satu paspor Libanon, dua paspor Amerika. Dia memang tinggal di Libanon, tapi kemudian dia imigrasi ke Amerika. Dia punya paspor Amerika sebagai warga negara Amerika. Kewarganegaraan Libanonnya tidak dia cabut. Dia biarkan dua paspornya hidup. Jadi kalau dia ke Timur Tengah, dia ke Arab Saudi, dia tunjukkan dia orang Libanon. Dia ke Eropa, dia berkata, aku orang Amerika. Dia masuk kemanapun tanpa masalah, saudara. Dia menggunakan bagian-bagian yang menguntungkan buat dia. Dan saya berkata, ada banyak keuntungan dari situ. Hal yang sama dalam kehidupan kita. Kita hidup di dunia ini ada banyak hukum naturalnya. Kalau ada hujan, Anda mesti pakai payung, pakai jas hujan. Kalau Anda nantang karena Anda merasa Anda ini waterproof, Anda akan masuk angin. Anda nggak bisa berkata, aku akan sembuh. Ini waterproof, itu Anda sedang menantang Tuhan, nggak ada gunanya. Anda melanggar akan hukum alam.
Kalau Anda capek, Anda mesti tidur, Anda mesti istirahat. Kalau tidak, Anda akan sakit, Anda akan lemah badannya. Nah, jangan berkata bahwa aku cukup tidur 1 jam sehari, dan selebihnya aku makan firman, mengucapkan firman, aku akan kuat. Kalau Tuhan tidak perintahkan, tidak akan terjadi, saudara. Ada hukum-hukum alam yang tidak bisa dengan gampang kita langgar, kecuali Allah berkata, lakukan ini. Nah, waktu melampaui hukum alam, kita masuk kepada hukum yang supranatural. Tetapi kebanyakan orang Kristen sangat paham dengan hukum alam, belum terlalu paham dengan hukum yang supranatural. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita mengerti bahwa ada hukum yang lain, yang mengatasi hukum yang natural. Artinya, disinilah potensi terjadinya mujizat itu dibuka Tuhan dalam kehidupan kita. Yang natural berkata sudah tidak ada gunanya, tidak mungkin, tidak ada pertolongan, nggak ada kebaikan apa-apa. Tapi hukum yang supranatural berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya dan bagi Allah kita. Amen. Nah, kita hidup dalam dua hukum yang seperti itu. Betapa luar biasanya sebetulnya orang percaya, oleh karena kita bisa hidup dalam dua dunia yang luar biasa ini. Sebagai manusia Anda perlu makan. Anda nggak bisa berkata, saya akan tinggalkan hukum natural total, artinya Anda tidak perlu makan. Jangan. I think soto masih enak. Roh saya tidak makan soto, tapi daging saya perlu sekali, saudara. Ngerti ya? Jadi saya mau katakan begini, nah Anda sudah hebatlah soal hukum natural. Nah mari kita belajar hukum yang supranatural. Nah Paulus mengatakan, itu namanya the law of faith atau hukum iman. Nah, kalau itu berupa hukum, saya mau katakan begini. Hukum itu diterapkan di setiap negara berbeda-beda. Dan dibutuhkan suatu sikap hati yang tepat, sehingga suatu hukum itu bisa berlaku. Tidak semua aturan yang baik di Amerika, misalnya, cocok dengan keadaan Indonesia. Orang kita tidak bisa menerapkan semua hukum di Amerika, diterapkan di Indonesia, karena cara berpikir, mentalitas kita, sikap kita berbeda. Saya beri contoh. Dan saya suka berikan contoh ini karena ini nyata, saudara. Di Amerika kalau Anda punya toko, Anda jual pakaian atau parfum, biasanya kalau Anda mau beli, Anda akan ditawari, oh kalau beli produk saya, ada gift-nya, ada pemberiannya, ada hadiahnya, ada bonusnya. Entah berupa parfum kecil, atau produk kosmetik tambahan, atau sabun yang wangi, atau apapun, bahkan ada tas yang cantik, tas untuk make up, tempat make up dan sebagainya. Pokoknya berbagai macam bonus ditawarkan. Anda beli, dapat bonus ini. Suatu hari, saya ketemu dengan orang Indonesia, seorang ibu. Dia berkata begini pada saya, Pak, bisa nggak titip barang saya, Bapak nanti sampai Indonesia, dipaketkan kepada keluarga saya di Jakarta. Loh, ibu mau titip apa? Dia keluarkan sebuah tas, nggak terlalu gede, tapi penuh sekali isinya. Ketika dia buka, itu berbagai bonus, saudara, dari produk kosmetik dan parfum. Parfum yang mini, produk ini, banyak sekali. Waduh, saya berkata gini, wah, ibu ini suka borong ya, suka borong berbagai produk ya. Dia ketawa, sebetulnya tidak Pak, tapi saya punya cara untuk mendapatkannya. Loh, caranya gimana? Nah, dengerin saudara. Kalau Anda di Amerika, Anda beli barang, Anda bawa pulang, Anda lihat lagi, aduh ini nggak cocok buat aku. Besoknya Anda kembalikan, uangmu kembali utuh. Tapi kadonya, bonusnya tidak dikembalikan. Anda beli baju, jas, pakaian apapun lah ya. Kalau orang beli, misalnya sebulan pun tidak masalah. Selama barangnya masih baik, dan tanda pembeliannya ada utuh, Anda berkata, ini ternyata nggak cocok. Kembalikan ya, dikembalikan, diganti utuh penuh. Saya mau tanya saudara, kalau Anda sebagai pemilik toko, Anda buka toko di Semarang dengan cara begitu, saya mau tanya, laris atau bangkrut tokomu kira-kira? Dua-dua. Bulan pertama laris, semua orang beli. Bulan kedua bangkrut, kenapa? Barang dikembalikan semua. Nah ibu ini menggerakkan beberapa orang, beli berbagai produk, dia kan ngerti, oh ada sale, ada bonusnya. Jadi dia beli produknya, dikumpulkan gift-nya, bonusnya, seminggu kemudian rame-rame dikembalikan yang dia beli. Duitnya kembali, tidak jadi beli, tapi bonusnya tetap dikantongin.
Itu berbulan-bulan dia buat, dari toko satu ke toko yang lain dia pindah, sekian bulan penuh tasnya dengan berbagai bonus, saudara. Nah ini lumayan Pak, buat ngoleh-ngolehin keluarga di Jakarta, tidak usah modal. Bayangin saudara. Saya ngomong dengan Pastor Harold, saya berkata, dia kaget, wah sebagai orang Amerika, saya nggak pernah berpikir begitu. Nah mulai sekarang berpikirlah. Kalau ketemu orang Indonesia, saya berkata, berpikirlah, wah itu pinter betul itu, dia berkata. Nah itu merupakan sikap, itu merupakan mentalitas, ya apa boleh buat, right? Nah artinya hukum yang tadi kalau Anda jual barang, Anda ada aturannya toh, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, tegas itu. Atau 5 meter dari kasir sudah Anda bawa pergi, tidak boleh kembali. Sebab bisa dia bawa barang rusak, beli baru, 5 meter dia kembaliin, loh kok rusak? Bisa. Jadi saya katakan sekali lagi ya, suatu hukum itu baru bisa terjadi dengan baik, jika ditopang oleh sikap, hati yang tepat, dengan integritas yang tepat. Kalau itunya nggak ada, hukum ini tidak akan berlaku dengan efektif. Nah sekarang saya mau tunjukkan kepada saudara, saya akan persempit lagi, tidak usah kita bicara hukum ini terlalu luas, karena tidak akan pernah cukup waktu kita. Mari kita lihat soal doa saja. Lihat bagaimana sebetulnya sikap kita, waktu kita menaikkan doa di hadapan Tuhan. Coba buka dulu dengan saya 1 Samuel pasal yang kedua. 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25. Alkitab berkata, jika seseorang berdosa terhadap seseorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Ini perjanjian lama, Yesus belum mati. Sekarang kita tahu Yesus perantara kita. Tapi kata perantara dalam bahasa Inggrisnya intercede. Kata intercede itulah yang kemudian keluar kata intercession atau syafaat. Dengan kata lain, siapa yang bersyafaat buat kita? Nah, tahukah Anda bahwa kata intercede atau intercession atau syafaat itu dari kata Ibrani pagah. Tulisannya P-A-G-A, bacanya pagah. Dan kata pagah sebetulnya artinya boundary atau tapal batas. Itu merupakan the furthest area of territory. Itu merupakan area yang terjauh yang kita bisa jangkau. Itu merupakan tapal batas. Titik yang paling jauh yang kita bisa capai. Nah, rupanya saya belajar. Bahkan di dalam doa syafaat kita pun, kita tidak bisa ngatur Tuhan semau kita. Sehebat doa kita, itu kelak kita menjumpai fakta ada daerah batas yang paling tinggi yang bisa kita capai. Lebih daripada itu, total kedaulatan Tuhan dan kemurahan Allah. Keputusannya kelak di tangan Tuhan. Tapi syafaat kita itu membawa kita dan pergumulan kita di titik yang paling tinggi yang kita bisa capai. Tapi lebih daripada itu, Tuhan yang menentukan keputusan dalam kehidupan kita. Nah, saya akan berikan beberapa contoh supaya membuat kita mengerti, karena banyak orang keliru berkata begini, kalau aku bersyafaat, aku bisa atur Tuhan semauku. Yang aku minta apapun akan Tuhan berikan kepadaku. Saya berkata, tetap ada batasannya. Karena kita hanya ciptaan dan Dia pencipta. Tidak bisa doa kita ngatur Tuhan, ngatur surga semau kita. Karena memang kita bukan Tuhannya. Nah, saya berikan minimal ada 5 contoh untuk membuat Anda mengerti ada batas dalam doa kita. Sehingga saya berkata, kalau Anda mau hidup dalam hukum iman, jangan punya sikap hati yang suka memaksakan kehendakmu kepada Allah. Yang pertama, buka Kejadian pasal yang ke-18. Kejadian pasal yang ke-18, ada kisah yang sangat terkenal, Anda boleh lihat mulai ayat yang ke-16 sampai habis, doa syafaat Abraham untuk Sodom. Kita nggak ada waktu ya untuk membaca semua, oleh karena saya akan bacakan cukup banyak ayat. Di rumah tolong saya anjurkan Anda membaca dari ayat 16 sampai selesai pada pasal 18 ini.
Tapi saya mau berikan ringkasannya, tolong perhatikan saya. Allah melihat akan kejahatan daripada kota Sodom, dan dia berkata, aku memutuskan untuk aku membinasakan kota Sodom. Lalu Allah berkata, tidak mungkin aku sembunyikan kepada Abraham. Ingat, Abraham adalah sahabat Allah. Apapun yang dia tahu, dia harus sampaikan. Apa yang dia mau buat, dia sampaikan kepada Abraham sebagai sahabatnya. Lalu kemudian Allah berkata, ya tidak mungkin aku akan tidak mengatakan kepada Abraham, aku akan menyatakannya. Jadi Allah berkata, Abraham, aku akan hancurkan Sodom. Nah rupanya saya percaya Abraham itu ingat kemenakannya, yaitu Lot dan keluarganya tinggal di Sodom. Dia ada keprihatinan soal itu. Nah inilah mulai di mana Abraham bersyafaat bagi kota Sodom. Banyak orang ambil doa syafaat lewat perikop ini, membuktikan Allah itu bisa diajak tawar-menawar. Saya berkata iya, tapi tetap ada batas maksimalnya. Nah Abraham yang peduli dengan keluarganya, dia berkata kepada Tuhan begini, ini saya pakai bahasa saya sendiri saudara. Dia berkata begini, Tuhan, kalau mau dihancurkan ya boleh, dibakar ya boleh, mau dimusnahkan ya boleh, kan itu kehendakmu. Tetapi dia berkata, kalau seandainya ada 50 orang benar di kota itu, masa 50 ini yang sudah mencintai engkau, hidup gak bercela, menyembah engkau, binasa seperti orang kafir yang lain? Mana dong keadilanmu? Lalu Allah berkata begini, ya sudah, kalau ada 50 orang benar, tidak aku hancurkan kota Sodom. Abraham berkata, nah ini baru Tuhan katanya. Luar biasa, engkau adil, yang cinta engkau dilindungi. Allah berkata, memang aku Tuhan yang baik. Lalu Tuhan berkata, aku mau hancurkan. Nah, tunggu Tuhan, belum selesai pembicaraan kita. Ini kan lama kita nggak ketemu nih. Kalau kira-kira 40 gimana Tuhan? 40 itu juga banyak Tuhan. 40 orang benar. Sejahat-jahatnya kota itu, kalau ada 40, masa 40 nggak kau perhatikan? Engkau binasakan juga? Nggak lucu, sudah hidup benar, nggak ada upahnya. Allah berkata, ya sudah, 40 ya, boleh kalau ada 40. Abraham itu, nggak ada 40 ini kira-kira. Wah gawat, nggak ada nih. Tuhan, ini misalnya loh, misalnya ini ya. Maaf loh, jangan ngamuk dulu. Ini misalnya kok misalnya. Nah kalau 30 Tuhan, kamu kok ngenyang terus toh? Nah, ya ini misalnya 30 itu banyak loh. 30 banyak ini. Lumayan loh Tuhan, 30 itu banyak. Aku keluar aja berapa gelintir orang. Engkau perhatikan, 30 orang benar. Masa 30-nya mati, mengerikan begitu? Allah berkata, ya sudah, kalau ada 30 orang benar, tidak aku binasakan. Wah, engkau bagus. Abraham ngitung lagi, ngitung. Kalkulator. Wah, nggak masuk nih. Terus saya bilang, nah gini ya Tuhan ya, sorry loh Tuhan, ini maaf sebelumnya ini ya, omban Tuhan ya, sorry ini, gitu kan kalau orang Semarang ini, sorry loh nih Tuhan, ini sungguh-sungguh ini, sorry ini Tuhan. Kalau 20, misalnya loh ini misalnya, kan engkau ini baik, kalau 20 Tuhan, kamu ini kok ngenyang terus, kayak orang Semarang. Pinter, nawar terus. Orang Semarang tuh kok nawar pinter loh saudara. Sampai titik nafas terakhir ditawar terus. Lalu kemudian Tuhan berkata, ya sudah kalau 20 ada ya, boleh. Tidak aku binasakan. Wah, Abraham nyembah-nyembah, oh engkau Allah yang baik. Sudah ya aku pergi. Sebentar dong Tuhan, aku masih rindu kok katanya ya. Ya, gini ya Tuhan, ini terakhir deh. Bisakah dipertimbangkan Tuhan? Mohon kebijaksanaan. Engkau kan maha baik. Kalau 10 gimana? Penawar itu nekat, ngenyang gitu. Semua dihitung gitu saudara. Saya bilang, ya sudah, 10 ya, 10. Kalau nggak ada 10, dia nggak bisa. Abraham sadar itu batas tertingginya. Oke Tuhan. Nawar lagi? Enggak katanya. Sungkan, dia ngerti, sudah mentok 10. Ternyata ada 10 enggak saudara? Tidak ada. Keluar cuma 4,
Satunya noleh ke belakang jadi tiang garam. Tinggal tiga pun kacau sebetulnya. Tapi tetap kalau Anda perhatikan ya, orang yang beriman, dia mencapai titik tertinggi dalam doanya. Tapi dia mengizinkan Allah memutuskan kata akhirnya. Sekalipun Tuhan berkata tidak dengan apa yang dia ingini, tetap dia selamatkan Lot dan anak-anaknya, saudara. Ngerti? Tuhan itu luar biasa. Kalau Anda berdoa, jangan paksa dia. Biarkan dia putuskan seperti yang dia mau. Tapi tetap Tuhan menghargai semua pergumulan kita bersama dengan dia. Tidak akan pernah sia-sia. Contoh kedua, lihat 2 Samuel pasal 12. 2 Samuel pasal yang ke-12. 2 Samuel 12. Nah, sebelum kita baca ayatnya, saya mau ceritakan dulu backgroundnya. Kita tahu Daud berzina dengan Batsheba. Hasil perzinahan itu Batsheba hamil. Nathan datang diperintah Tuhan, ditegur dengan keras, Daudnya bertobat. Anaknya lahir, tapi sakit keras dan hampir mati. Anda ngerti ketika Daud melihat anaknya sakit keras dan hampir mati. 7 hari 7 malam, Alkitab berkata, dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak mandi. Tidurnya nelungkup di lantai. Saya yakin tertidur, saudara. Gak kuat orang tidak tidur, gak kuat. Tapi tidak makan, tidak minum, tidak mandi, kuat orang. Kuat. Dia ngerang di depan Tuhan. Selamatkan anakku Tuhan, sembuhkan anakku. 7 hari 7 malam. Dalam puncak doanya itu, akhirnya anak itu mati. Nah, pegawainya tahu anak itu mati, tidak berani ngomong ke Daud. Mereka berkata, waduh, ini raja kalau anaknya sakit kayak begitu tuh doanya. Tahu kalau mati dia pasti bunuh diri. Tapi Daud tahu gelagat, dia tanya, sudah matikah anak itu? Mereka berkata, iya sudah mati. Begitu mati saudara, apa yang dia buat? Dia pulang ke rumah, dia mandi, dia berurap, dia ganti pakaian, masuk rumah Allah, sujud menyembah Tuhan, pulang ke rumah dia berkata, makan. Bingung pegawainya. Anaknya masih hidup kayak begitu, anaknya mati malah minta makan. Terus mereka tanya, Raja, jelaskan kepadaku, mengapa kamu berperilaku seperti ini? Nah, lihat pada ayat yang ke-22, ini jawaban, sebagian dari jawaban Daud. Dia berkata, jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, apa? Siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan apa? Kembali kepadaku. Lihat ya, ini pergumulan doa kayak begini saudara. Ternyata tetap Allah berkata, tidak Daud. Anda ngerti? Dia hanya bisa bawa anak itu dan semua penyakit dan kondisinya di batas yang paling tinggi yang dia bisa bawa. Selebihnya dia berkata, terserah engkau Tuhan. Ketika Allah memutuskan yang berbeda, orang ini ngerti sikap hatinya benar. Dia tidak paksa Tuhan, tetap rendah hati di hadapan Allahnya. Ketika tetap dia rendah hati dan tidak paksa Tuhan, ketika Allah berkata, tidak Daud. Ketika jawaban doanya tidak, Alkitab berkata, dia tidak kecewa, tetap dia nyembah ke Tuhan. Justru karena reaksinya seperti itu, kita mengerti dari kandungan wanita yang sama, lahir sebagai pengganti anak laki-laki bagi Daud, namanya siapa? Salomo. Yang kelak akan menggantikannya sebagai raja atas Israel. Sekali lagi saya beritahu saudara ya, dalam pergumulanmu, apakah engkau sudah berumur, engkau sudah dewasa, atau engkau orang muda, doa syafaatmu dan pergumulanmu akan membawa engkau sampai titik tertinggi dalam doamu dengan Tuhan. Tapi jangan paksa Allah nuruti kemauanmu. Bawa ke titik yang paling tinggi dan katakan, Tuhan, segalanya terserah engkau. Kalau engkau tidak tolong, aku gak bisa apa-apa. Tapi kalau engkau tolong, luar biasa. Kalau Anda menghadapi ancaman apapun dalam siapapun, dari siapapun, Anda datang ke Tuhan berkata, Tuhan, aku terancam ini. Ini orang ABC mencoba akan mencelakakan aku. Bawa di depan Tuhan.
Dan saya beritahu Anda harus punya sikap seperti Daud, karena itu yang Allah suka. Engkau berkata, Tuhan, aku bawa ke hadapanmu. Kalau engkau tidak tolong, mati orang ini. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau engkau mau tolong, aku pasti selamat. Kalau engkau sudah berani lepas begitu, itu namanya Anda bersandar kepada Tuhan, saudara. Dan jangan main paksa, nggak ada gunanya. Sikap hati ini harus dimiliki. Pak, kalau gitu kan ini orang nggak beriman. Salah. Justru itu orang beriman. Beriman tidak berarti Anda mengontrol Tuhan. Beriman berarti Anda bersandar total kepada Allah. Keputusannya seringkali berbeda dengan keinginan kita. Tapi itu membuktikan dia punya alternatif yang lebih baik bagi hidup kita, saudara. Saya harap dengan dua contoh ini akan memberikan satu clue, satu kesimpulan yang baik. Bagaimana sikap kita waktu kita datang kepada Tuhan. Contoh ketiga, lihat akan Yunus pasal yang ketiga. Kitab Nabi Yunus pasal yang ketiga. Yunus pasal 3. Sebelum Mika itu. Yunus pasal yang ketiga. Saya ceritakan dulu ya. Allah berkata, Yunus, kau ke Niniwe. Dia nggak mau. Dia ke Tarsus. Nah, banyak orang bingung, Pak, kenapa dia nggak mau sih? Saya mau ceritakan backgroundnya begini. Yunus ini rupanya sudah pernah mendengar nubuatan di antaranya oleh Nabi Yesaya. Bahwa kelak kalau Israel tidak bertobat, Tuhan akan menghukum dia lewat bangsa Asyur. Nah, bangsa Asyur ini pusatnya di Niniwe. Apa yang membuat Niniwe ini menjadi terkenal? Karena kejahatan daripada orang-orangnya dan cara perangnya sadis. Bangsa ini kalau perang, kalau bangsa lain perang ya, dia menang, dia akan membawa tawanan sebagai budak. Bangsa ini nggak suka tawanan. Apa yang mereka buat? Semua tentara yang menyerah dipancung kepalanya. Lalu kemudian ditancapin di tombak, dibuat berjajar. Untuk sebagai parade jalan masuk ke kota. Bayangin, sadisnya luar biasa. Ini tentara Asyur kalau perang, kejamnya luar biasa. Nah, Yunus bagaimanapun orang Yahudi, orang Israel. Dia sadar kalau bangsa ini masih ada, ancaman kehancuran buat Israel tetap ada. Waktu dia dengar, kalau nggak bertobat ditunggang balikkan, dia berkata, beneran daripada gua yang setengah mati, biar Tuhan hukum mereka. Kalau aku mau bertobat, nanti bertobat, nggak jadi binasa, repot. Dia lari, saudara. Tapi kita nggak pernah bisa menang lawan Tuhan. Ada badai di kapal, dia dilemparkan ke laut, dimakan ikan. Nah, ikan makan barang yang salah rupanya. Orang kalau hatinya keras, dagingnya alot. Tengkuknya keras, kepalanya keras. Keras kepala, tegar tengkuk, hatinya keras, dagingnya alot, saudara. Itu dimakan hanya kenyal-kenyal kayak karet, mental terus, dia telan akhirnya. Dicoba dicerna kagak bisa, akhirnya dia bertobat. Gelagapan di perut ikan, saya nggak pernah bisa bayangin rasanya di perut ikan, amisnya kayak apa. Anda pakai parfum kayak apapun tidak ada nolong sama sekali. Tapi ini ikan menderita betul 3 hari, terima makanan yang keliru. Dan saya belajar ya, orang yang hatinya keras, dagingnya alot, tegar tengkuk dan keras kepala, ini orang susah dicerna, saudara. Ikan pun sambat sama orang kayak begini, ngerti saudara? Lalu kemudian dia bertobat, dia bilang, Tuhan ampuni aku, ini sudah bukan tempat yang nyaman sekali. Dan ingat, dia bukan Pinocchio. Anda tahu Pinocchio dimakan ikan juga, tapi Pinocchio bisa ada meja, nyalakan lilin di situ kan, itu Pinocchio. Tapi Yunus bukan Pinocchio, saudara. Saya harap Anda masih ingat cerita waktu anak-anak dulu ya. Yunus bukan Pinocchio. Dia akhirnya bertobat. Nah, bertobat, Allah membuat ikannya masuk angin, muntah ikannya. Keluarlah makanan yang keliru tadi. Hati yang keras, daging yang alot, tegar, tengkuk, dan keras kepala, keluar. Setelah dia keluar, dia mandi sebentar, mungkin perlu waktu 3 bulan untuk dia mandi membersihkan badannya. Dia berkata, aku ke Niniwe. Dan dia jalan ke Niniwe. Dan ini ceritanya, apa yang kemudian terjadi pada kota Niniwe. Ayat yang pertama. Pak, itu mana ayatnya Pak? Begini, nggak ada, itu karangan saya, saudara. Saya modifikasi supaya Anda gampang ngerti. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah.
Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya lah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Lalu apa? Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi apa? Melakukannya. Wah, ini ajaib. Ini ilmunya kayak Nabi Sulaiman. Pengumumannya bisa berlaku untuk binatang. Kalau ngomongin sapi, gitu kan saudara. Bayangin, sapi pun kena pengumuman, saudara. Sapi, kambing, domba pakai pakaian kabung. Jadi zaman ini itu keren-keren, sapinya pakai pakaian semua. Gara-gara bertobat, suruh berseru ke Tuhan. Anda gimana cara ngajari sapi berseru, saya nggak tahu. Tapi ini terjadi pada zaman itu, saudara. Semua sampai binatang suruh puasa. Ya, menurut saya betul sih. Kalau sapi, kambing, kuda, domba nggak dikasih makan, pitik nggak dikasih makan, wah rame itu, saudara. Itu dianggap berseru mungkin. Wah, petak-petak ngok, petak-petak ngok. Semua Tuhan. Anda tahu tuh syafaat yang luar biasa. Anda kalau puasa pun burung di sangkar itu kan Anda beri makan toh. Kucingmu tetap makan toh. Sekali-kali puasa total, kucing, anjing gak makan semua. Kayak apa, saudara? Sudah luar biasa, habis-habisan. Yang saya kagum ini, pengumuman berlaku juga untuk binatang. Binatang, oh, gitu jawabannya. Sudah kayak begitu, luar biasa. Tetap mereka sadar, itu pun ada batas tertingginya. Dan puji Tuhan, Allah mendengar doa mereka. Selamat kota itu, bangsanya selamat, Yunusnya kesel, mangkel sama Tuhan. Iya, sudah tak duga ini. Aku udah ngomongin mesti bertobat, makanya aku kabur. Tuh, bertobat toh. Loh, Nabi lihat umat bertobat malah mangkel. Rasa nasionalismenya lebih besar daripada imannya, saudaraku. Bayangin. Nabi kok pengen melihat bangsa dihancurkan. Tapi ini kenyataan. Tapi tetap saya berkata, dalam pergumulan yang seperti apapun, ada batas maksimal, border perbatasan syafaat kita. Sebab di atas itu adalah kedaulatan Tuhan yang Anda tidak bisa kotak-katik. Nah, sikap hatimu mesti benar. Jangan main paksa dengan Tuhan. Jangan jadi Kristen gaya teroris. Tuhan, tidak diberi murtad. Murtad. Ya, murtadan, saudara. Anda tidak akan pernah bisa menekan Tuhan dengan apapun. Yang bisa menggerakkan Tuhan itu belas kasihannya. Kalau melihat sikap hatimu benar di hadapan Tuhan. Ngertinya? Contoh keempat. Lihat perjanjian baru. Lihat 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal yang ke-12. Ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 mulai. Nah, saya mau bacakan ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Ini Paulus, saudara ya, rasul hebat yang ngalami begini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yang saya itu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri.
Tentang hal itu aku sudah berapa kali? 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu undur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku sedang senang dan rela di dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku apa? Kuat. Ini orang yang ngajari peperangan rohani. Setan ikat, tengking, usir, kalahkan, perangi. Luar biasa tuh. Sekali kena duri dan tengking. Menurut saya sudah dicoba semua. Tengking, puasa, ini itu gak mempan. Teriak, tolong. Didiemin sama Tuhan, teriak sampai 3 kali. 3 kali itu batas maksimal dari permohonannya. Dan dia tahu selebihnya Tuhan yang memutuskan. Anda ngerti Tuhan berkata apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ketika Allah berkata tidak dengan permintaan kita, dalam hal Paulus, Allah memberi pengertian. Paulus, ini ada gunanya buat hidupmu. Saudara ngerti, ada banyak hal dalam kehidupan kita yang sepertinya, tanda petik saudara ya, dibiarkan Tuhan belum terselesaikan. Kalau Anda ngerti, Anda sudah minta ke Tuhan, Anda sudah berdoa, Anda sudah puasa, Anda sudah semuanya. Dan ternyata sepertinya Allah diam. Saya berkata, di balik itu, yakinlah ada gunanya buat hidup. Edwin Louis Cole mengatakan begini. Ed Cole berkata gini, bagus sekali. Dia orangnya puitis sekali. Kalau Anda baca puisinya untuk istrinya, waduh, Anda terharu saudara, Anda terharu. Para suami Anda perlu dengerin dia. Istri-istri dorong suamimu karena mereka akan sangat mengasihimu. Dia berkata begini ya, suami itu hanya pengelola dari kasih yang diberikan istrinya. Jadi suami itu harus diajari mengelola cinta si istri. Yang terbaik diberikan seorang papa untuk anak-anaknya adalah mengasihi ibu mereka. Luar biasa. Itu kalimatnya putih. Saya kalau baca itu rasanya masuk dunia spiritual ke-13 saya. Luar biasa. Nah, Ed Cole berkata juga, saya berkata gini, ini orang luar biasa. Dia berkata begini, stres itu biasa dalam kehidupan. Biasa. Saya mau tanya, siapa yang pernah stres dalam hidupmu? Coba angkat tangan. Pernah stres kali aja, pernah. Ada yang tidak pernah stres? Nekat betul Anda ini. Karena begini, stres itu perlu untuk kehidupan. Dan dia berkata, stres itu seperti apa? Nyetem senar gitar. Supaya tidak fals. Anda tahu gitar? Harus di stem. Di stem itu diapain saudara? Dikencengin supaya nadanya itu bisa pas. Jadi hidup kita tuh kadang perlu di sampai neken, ngetik. Tuhan sudah kuat tuh, kuat. Orang kuat Tuhan, kuat. Lu sih kuat. Ini gopo Tuhan kayak ini. Hidup mepet semuanya kecekik rasanya. Orang kuat Tuhan, kuat. Aku sih gawe kowe, kuat. Allah tidak pernah menguji kita melewati batas kekuatan kita. Kalau dia bilang kuat, dia kuat saudara. Putus sih Tuhan, enggak kuat kok, kuat, nekat tenan. Kalau nah tapi Pak sampai kapan itu stem tuh gitu, kencang terus saudara. Nanti setelah ada waktu dipakai diketik gereng, kedor sedikit. Terus saya bilang, kok fales lagi ya? Itu lagi saudara. Jadi kalau Anda lagi stres lagi di stem saudara. Saya baru di stem Tuhan sebulan ini. Pak Yos bilang, Pak kok agak kurusan? Habis di stem, kata Pak Timotius. Dia ngerti tuh. Sampai melotot di matanya keluar begini. Tapi jadi bagus. Supaya tetap merdu saudara. Ini kan daya pemakaiannya tinggi saudara. Jadi kendornya cepat. Anda juga sama mau jadi berkat bagi orang lain, di stemnya mesti berani saudara. Kalau enggak fales. Ngerti ya? Anda kalau stres itu Paulus diajari Tuhan. Cukup. Dalam kelemahanmu lah
kuasaku sempurna. Tapi waktu di stem ya enggak enak, saudara. Seandainya Tuhan berkata tidak dengan apa yang engkau minta, kalau syafaatmu tetap dalam kehendak Tuhan, engkau bisa bertahan di batas tertinggi yang engkau bisa capai. Dan di situ engkau tetap rendah hati, engkau nantikan Tuhan. Saya berani berkata, setidak-tidaknya engkau diberi pengertian oleh Tuhan. Iya, ini ada manfaatnya semuanya. Semua ini ada baiknya. Karena seringkali begitu. Saya masih ingat ya saudara, kira-kira mungkin tepatnya tanggal 12 November, kalau Anda masih ingat tahun berapa tuh ya. Ini gereja belum jadi saudara, ini ceiling ini belum terpasang. Di tengah kita itu ada tenda dari plastik warna coklat. Kita seringkali berkata, ini kemah Musa. Bertahun-tahun tuh kemah Musa, ini sudah kacau semua. Ada orang Jakarta yang nyumbang, ini kan sumbangan, persembahan dari teman dari Jakarta, ceiling kita ini. Nah waktu itu hari Minggu, saya masih ingat itu hujan keras sekali. Dan atap ini gereja belum baru seperti yang kita ada. Itu atap seng yang lama, bolongnya banyak. Nah kalau hujan itu airnya turun ke bawah, mesti pakai ember. Dan embernya dikasih gombal di dalamnya supaya nggak bunyi. Kalau nggak dung 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 dung. Tambah musisi satu dung 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 gitu kan. Jadi kasih ember gitu. Jam 4 sore kan kita kebaktian sore gini kan jam 5. Jam 4 saya mau rumah saya duduk di belakang sini, Permata Cempaka. Saya masuk kamar mau doa. Hanya ingin berkata gini, Tuhan tolong hentikan hujan. Kalau enggak ini bunyi nih, kebaktian enggak karuan. Baru mau berdoa, Tuhan berkata apa? Jangan minta hujan berhenti. Semua ada baiknya. Nah waktu itu istri saya hamil, anak kami ketiga, hamil tua. Dokter berkata tanggal 16 anak ini akan lahir. Lalu kami kebaktian, betul saudara, ember di mana-mana. Saya duduk di depan itu, depan saya sana ember. Victor mimpin puji-pujian. Lagunya apa? Jangan takut. Jangan takut, saya juga ikut nyanyi. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Karena itu bocor di mana-mana saudara. Lalu ada teman-teman yang mengusulkan begini, Pak, ini kalau dipasang ceiling, kondisi bocor gini hancur, ini kena air. Gimana kalau uangnya diminta dibeliin atap, karena kurang lebih kan nilainya sama. Jadi kalau itu dipakai dulu, pakai untuk atap, ceilingnya belakangan. Saya pikir betul juga kan. Kalau enggak kan untuk apa ini, hancur semua. Dan saya berdoa, Tuhan, boleh nggak saya pakai begini? Tahu dia berkata apa? Jangan gunakan uangku semaumu sendiri. Dia berkata, aku gerakkan hatinya untuk ceiling. Pakai untuk ceiling. Bukan untuk yang lain. Lah atapnya gimana? Tuhan berkata, korban. Kamu pendetanya, kumpulkan panitia, korban. Saya bilang, aku gak punya uang. Loh orang Kristen itu ya saudara ya. Kalau punya uang diminta Tuhan, ngakunya tidak punya uang. Bukan sengaja, lupa. Ya. Khilaf. Saya bilang, aku gak punya uang Tuhan. Dia bilang, punya. Anda tahu yang diminta apa? Kamu kan punya ongkos istrimu yang akan melahirkan. Loh iya, saya berkata, nah itu kan uang. Loh tapi kan untuk istriku. Saya kan mau jadi suami yang baik. Masuk ke rumah sakit tanpa biaya. Kan bisa biayaan toh tanpa biaya begitu. Nah dia berkata terus terang, kamu pendetanya, aku minta itu uang. Korbankan. Pulang dari gereja, tak ngomongin istri saya. Tuhan ngomong begini-gini, boleh nggak? Dia langsung bilang, kasih. Saya bilang, kamu nggak takut nanti kalau keluar rumah sakit nggak ada biaya? Dia bilang, ya aku kan kenal kamu kan tidak orang ngawur yang emosional. Kamu yakin dari Tuhan, aku percaya. Udah kasih. Lalu saya kumpulkan panitia, kita korban saudara. Wah itu luar biasa itu. Terkumpul semua langsung ya, nutup semua. Ada satu teman, Pak Agus tuh. Dokter Agus baru praktek sebulan. Dia lagi senang yang ngebur, cabut gigi, senang, waduh. Itu uang dikumpulin sudah, dikumpulin. Tuhan ngomong gini, kasihkan semua. Waduh, dia lemes. Dia belum kawin, pengen lagi mau beli rumah. Uang dikumpulin, sebulan kerja diminta semua. Nah,
Nah, itu dia mulai tawar-menawar dengan Tuhan. Tapi tetap ada batasnya. Kebaktian Kemis, Tuhan ngomong sama saya, ada orang yang diminta Tuhan untuk memberikan sesuatu, dan engkau belum mau masih bergumul. Dia datang kebaktian telat, firman hampir selesai datang, lalu pas firman selesai, Tuhan nyampaikan itu, dia bilang, wah kok ngerti ya. Nah, besoknya nyerah, nangis, ya Pak, kita kasihkan semua katanya. Itu semua nutup sudah, kami beli. Dibangun semua atapnya, bahkan saya masih ingat ada panitia ngomong begini, wah yang paling rohani, paling enak itu apa? Nyumbang untuk atap. Sebab kalau Tuhan nengok dari surga, ketok atapnya dulu gerejanya, wah itu sumbangannya si A, si B, si C, ketahuan terus katanya. Waduh, berpolitik praktis kita dengan Tuhan, saudara. Ini kalau Tuhan nengok gini, karena atap gereja kelihatan dulu. Sebelum dia nembus ke dalamnya, atapnya kelihatan, dia berkata, ini sumbangan saya, sumbangan saya, sumbangan ini. Bayangin, saudara. Tapi yang luar biasa, saya mau katakan ya pada waktu itu, anak saya ini tidak lahir tanggal 16. Lahirnya mundur 3 hari, tanggal 19 November. Persis hari ulang tahun istri saya. Jadi mami dan anaknya kalau ulang tahun bareng. Masakannya 1, kadonya 2. Praktis, saudara. Luar biasa. Buat saya itu bonus yang luar biasa. Dan ditutup Tuhan dengan cara yang ajaib. Ada baiknya seringkali. Ketika dia berkata tidak dengan yang kita minta, tetap ada baiknya. Amen, saudara. Yang terakhir, contoh yang terakhir, lihat akan hidup Yesus. Lukas pasal yang ke-22. Lukas pasal yang ke-22. Perhatikan pada ayat 39 sampai 43. Lukas pasal yang ke-22, ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-43. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia melenjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Yesus saja dalam doanya dia berkata, sekiranya mungkin. Dia tidak paksa Bapaknya, ikuti kemauannya. Sekiranya mungkin cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Anda ngerti? Ada batas tertinggi dari doa kita. Dan di atas yang batas itu adalah kedaulatan Tuhan buat kehidupan kita. Lihat Ratapan pasal 3. Ratapan pasal 3. Setelah kitab Nabi Yeremia, itu kitab Ratapan. Ratapan pasal 3. Dan saya dapat ayat ini diingatkan Tuhan tadi pada waktu penyembahan. Saya bacakan buat Anda karena beberapa saudara, khusus untuk beberapa saudara, ini ayat merupakan jawaban Tuhan dari pergumulanmu selama ini. Dengar baik-baik, kalau Anda tahu, ini buat saya Tuhan, ini memang buat Anda. Ratapan 3, ayat 25 mulai. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkannya. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Amen. Saudaraku. Tadi Tuhan berkata begini, ada beberapa anak muda di sini, laki-laki. Engkau terakhir ini mengeluh begini, Tuhan aku ini masih muda. Tapi kok sepertinya kemudaanku dan kesenanganku terampas oleh berbagai hal.
dan engkau sedang menjerit dengan Tuhan, kenapa aku memikul banyak hal yang berat dalam hidupku? Ini firman buat saudara. Engkau diam aja saudara, nyerah dengan Tuhan. Jangan berontak. Lihat pertolongan Tuhan segera akan datang dalam hidupmu. Ini untuk laki-laki, beberapa yang masih muda, dan engkau akhir-akhir ini Tuhan kok aku gak kuat ya. Aku masih muda kok bebanku sudah kayak begini beratnya. Engkau dalam minggu-minggu ini baru aja ngomong seperti itu. Dan Tuhan berkata, sampaikan pesan ini. Alkitab berkata adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Engkau masih muda, engkau sedang ketekan hari ini. Tuhan berkata, itu baik bagi hidupmu. Ayat terakhir, sebelum kita selesai, mari lihat Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat, perhatikan pada ayat yang ke-13. Yakobus pasal yang keempat, lihat mulai ayat yang ke-13, saya akan baca buat saudara, ini ayat akan memberkati kita. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang, serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap, yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Perhatikan ini. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi tidak melakukannya, ia berdosa. Yang sebenarnya harus dibuat adalah, engkau berkata apa? Jika Tuhan menghendakinya. Jangan paksa Tuhan. Ikuti selera dan kemauan kita. Biarkan Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tutup Alkitabmu, kita berdoa bersama-sama. Saya percaya ini firman buat saudara. Saya ingin berdoa khusus buat tadi yang saya katakan. Anda masih muda, Anda seorang pria. Anda merasa ada yang terampas dari hidupmu. Tuhan berkata adalah baik seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Jangan pernah takut saudara. Itu ada baiknya. Dan dia berkata adalah baik menanti Tuhan dengan berdiam diri. Amen saudara. Tidak akan selamanya saudara. Akan tiba masa kelegaan buat hidupmu. Tapi semua ini memberikan akan dampak besar. Engkau sedang dibangun kekuatanmu. Otot rohanimu sedang dibangun oleh Allah. Biar jangan engkau mengeluh. Di tempat masing-masing saya ingin berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita dalam hidupmu. Dengan berdiam diri engkau tanggung itu. Dan engkau akan lihat kelegaan yang datang pada saat otot rohanimu begitu kuat dibangun Tuhan. Kalau Anda merasa orangnya di tempat masing-masing aja, Anda boleh angkat tanganmu, saya doakan saudara. Tuhan lihat akan tangan-tangan yang terangkat. Kami yang seringkali merasa ada begitu banyak beban dalam hidup kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Berikan kekuatanmu turun di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus berikan kekuatanmu turun di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba minta apa yang tidak pernah mereka pikirkan, yang tidak pernah mereka duga, Engkau berikan dengan luar biasa buat mereka Tuhan. Beri sukacita, mereka menanggung semuanya. Beri roh mereka meledak dengan sukacita. Karena kami tahu tidak selamanya akan seperti ini. Akan tiba masa kelegaan di mana kekuatan kami penuh dan kami menikmati yang baik dari Tuhan. Dengarkan pesan Tuhan, tidak akan selama-lamanya anak-anakku, tidak akan selama-lamanya. Aku sedang membangun hidupmu. Engkau akan jadi kuat, engkau akan perkasa dalam aku. Tidak akan selama-lamanya. Bersukacitalah, karena itu kehormatan aku berikan kepadamu, supaya engkau kuat dan supaya engkau berkemenangan dan makin berkemenangan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Sekarang turunkan kekuatan dari tempat yang maha tinggi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua angkat tangan di depan Tuhan yang baik. Bapa, hamba minta berkati akan umatmu Tuhan. Semua yang butuh mujizat, hamba berdoa demi nama Yesus, kau beri.
Tuhan, tiada orang yang berhenti dalam doa syafaat mereka. Doa mereka terus mengantar mereka sampai ke titik yang paling tinggi. Amin. Dan kami tetap berkata, keputusan Tuhan yang terbaik, dan Engkau tidak akan pernah membuat kami kecewa. Amin. Dan kami tidak akan kecewa dengan Engkau. Amin. Karena Engkau yang tidak pernah mengecewakan Amin. kami. Mari katakan sama-sama dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku percaya, Aku percaya. Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang aku sembah tidak pernah, tidak pernah dan tidak akan dan tidak mengecewakan aku. mengecewakan. Oleh karena itu, aku tidak akan kecewa dengan dia. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kekuatan yang luar biasa Kau sudah beri kepada Amin. anak. Demi nama Yesus, terimakan berkatnya. Yang terbaik Engkau berikan kepada Amin. mereka Bapa. Yang terbaik Kau beri. Amin. Hamba mau katakan, akan muncul orang-orang yang kuat dan perkasa di tengah-tengah kami. Amin Tuhan. Akan muncul orang-orang yang makin cinta kepadamu. Amin. Akan muncul orang-orang yang makin jadi saksi yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Engkau mengasihi anak-anakmu semua. Engkau mengasihi mereka dengan kasih yang luar biasa. Terus Tuhan alirkan dan limpahi mereka. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Demi nama Tuhan Yesus. Yang diberkati berkata, berikan kemuliaan yang paling baik buat Tuhan kita. Haleluya.